Ketika banyak partai politik yang mengatakan bahwa Jawa Timur adalah battleground, Anda tentu sudah bisa membayangkan betapa pentingnya suara para pemilih di sana bagi para baca pres bakal calon presiden. Dan setelah kita ulas lebih dalam lagi di episode-episode sebelumnya, kita tahu bahwa Jawa Timur ini merupakan kantong suara bagi Ganjar Pranowo ataupun juga Prabowo Subianto. Ketika kemudian menggandeng Caimin sebagai calon wakil presidennya, didukung juga oleh PKB. Akankah Anies Baswedan bisa memanfaatkannya dan juga bisa mendulang suara yang besar di Provinsi Jawa Timur? Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya Mas Nyarwi Ahmad yang merupakan pengamat politik dan juga pakar komunikasi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Nyarwi. Selamat malam Putri. Baik, selain Mas Nyarwi nanti kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan dari PKB mengenai hal ini. Sudah bergabung secara daring dengan kita Wasekjen dari PKB yaitu Bapak Syaiful Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Syaiful Huda. Malam Mbak Putri. Baik, dan juga Mas apa kabar? Baik Mas Ibu. Akan memberikan pandangannya juga perwakilan dari PDI Perjuangan yaitu Mas Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Guntur Romli. Assalamualaikum, selamat malam Mas Saiful, Mas Alwi semuanya. Malam. Baik, Mas Romli langsung saja. Bagaimana kemudian keyakinan PDIP melihat hal ini? Anies Baswedan menggandeng Caimin, PKB juga yang merupakan partai yang kuat yang di Jawa Timur. Dan juga apakah bisa kehadiran mereka ini mengganggu peluang bagi Ganjar untuk bisa mendapatkan suara yang banyak di provinsi ini? Ya, terima kasih Mbak. Pertama, PDI Perjuangan memiliki emotional bonding yang kuat dengan Jawa Timur. Jawa Timur adalah tempat tumpah darah kelahiran Bung Karno dan juga tempat peristirahatan Bung Karno. Jadi Jawa Timur memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan PDI Perjuangan. Oleh karena itu kita tidak terpengaruh dengan deklarasinya Anies dengan Caimin ataupun dengan deklarasi yang lain. Karena dari perintah Ketua Umum kami terus ke akar rumput menyapa masyarakat dan tidak terpengaruh ya dengan koalisi-koalisi yang ada. Ya kami tentu saja tetap menghormati apapun koalisinya yang pasangan yang sudah ada. Dan juga insya Allah seperti tahun 2019 Jawa Timur akan menjadi kemenangan dari PDI Perjuangan. Nah kalau saya melihat Mbak ya pada hal yang katakanlah pengamatan yang mungkin saja belum terlalu luas karena saya baru turun dari Dapil 3 dari Situbondo, Bondowoso dan juga dari Banyuwangi ya, dan ini adalah dapil yang saya akan caleg dari sana. Saya melihat memang ada pergeseran kalau kita melihat peta kiai. Kiai yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto pada tahun 2014, 2019 memang sekarang itu mulai menggeser ke Anies Caimin. Contohnya misalnya ada Kiai Khalil As'ad yang ada di Situbondo. Beliau adalah pendukung Pak Prabowo dari 2014, 2019. Tapi saya lihat sekarang beliau sudah mendukung Anies dengan datang pada acara deklarasi di Surabaya. Jadi kalau melihat deklarasi Anies dan Imin itu tidak terpengaruh kepada suara Mas Ganjar kepada PDI Perjuangan. Tapi kalau saya melihat memang lebih banyak menggerus dukungan dan suara dari pihak Prabowo Subianto. Ini kalau saya melihat secara selintas apa yang terjadi dinamika jaringan misalnya kiai ataupun juga tokoh-tokoh agama yang ada di Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi yang sebelumnya tokoh-tokoh ini mendukung Prabowo pada 2014, 2019, mereka sekarang mulai mengarahkan dukungan itu kepada Anies dan Caimin ya karena tentu saja pengaruh dari ya salah satu dari ketokohan Caimin dan PKB ya di Jawa Timur. Itu kalau pengamatan saya Mbak. Baik, itu pengamatan Mas Romli, kemudian juga melihat apa yang terjadi di lapangan. Apakah kemudian pengamatan dari Pak Huda juga seperti itu? Bagaimana kemudian PKB menilai kantong-kantong suara yang ada di Jawa Timur dengan menggandeng Pak Anies Baswedan ini? Ya saya kira Mas Guntur sudah memulai memetakan saya kira. Apa yang disampaikan oleh Mas Guntur itu fakta yang terjadi di lapangan. Memang ada migrasi aspirasi dari para kiai yang tadinya ke Pak Prabowo kemudian berpindah ke aliansi, pasangan Amin ini, Mas Anies dan Gus Imin. Dan ini kebetulan kami juga sudah komunikasi dengan para pengasuh pondok pesantren besar di Jawa Timur. Dan syukur alhamdulillah responnya cukup baik
dan semua beliau-beliau para masyayikh, para kiai berkenan untuk mendukung pasangan Mas Anies dan Gus Imin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju peta yang dibuka oleh Mas Guntur bahwa Jawa Timur itu memang secara sosiologis kan ada yang dapat julukan sebagai santri dan ada sebagian yang disebut sebagai kelompok. Saya sebenarnya nggak suka istilah ini, tapi saya sebut saja kelompok abangan gitu ya. Yeah. Atau teman-teman yang memang sejak dari awal mengusung panji-panji nilai-nilai nasionalisme. Dan kelihatannya pada konteks ini mereka tetap menjadi bagian dari kekuatan PDIP. Dan itulah yang terjadi di Jawa Timur. Yang ketiga, tentu petanya pasti akan berubah drastis ketika Gus Imin akan menjadi representasi tunggal tokoh Nahdliyin atau tokoh NU. Jadi pasti saya kira para Nahdliyin akan kembali ke rumahnya masing-masing dan pasti akan secara spontan akan memilih pasangan Mas Anies dan Gus Imin. Baik. Akan berbeda misalnya kalau Mas Guntur memilih misalnya pilihan cawapresnya nanti Mas Ganjar ada background NU-nya, saya kira pasti akan berbeda. Tapi pada konteks ini politik pasca reformasi, warga Nahdliyin saya kira sudah lebih rasional dan realistis melihat konfigurasi politik. Mereka selalu merefleksikan betapa pentingnya kekuatan Nahdliyin itu bersatu, tidak terbelah-belah. Karena hanya dengan itu kita bisa meraih semacam kepemimpinan nasional atas nama representasi warga Nahdliyin. Baik, baik. Sebelum nanti Mas Guntur Romli juga berikan pandangan apakah kemudian kondisi ini bisa mempengaruhi siapa nantinya akan dipilih oleh Mas Ganjar sebagai pendampingnya, apakah juga diwakili oleh kaum Nahdliyin, nanti juga Mas Nyarwi bisa berikan pandangan. Mas Guntur Romli mengatakan yang kena imbasnya, efeknya itu adalah justru para pendukung dari Prabowo Subianto, begitu kan, beralih atau bermigrasi ke Anies Baswedan. Kemudian juga ada keyakinan dari Pak Saiful Huda bahwa kaum Nahdliyin ini akan bersatu solid dan kembali ke rumahnya. Nanti Mas Nyarwi bisa berikan pandangan setelah jeda berikut ini, kami segera kembali.